Terima kasih banyak Pak, banyak insight baru ini. Siap. Baik. Oke, baik untuk SMP Santa Maria Gorontalo, saya rasa sudah ya tidak ada lagi. Mungkin dari sekolah yang lain. Apakah masih ada sekolah yang lain yang berada di dalam? Apakah ada? Adakah? Atau adakah pertanyaan dari kita? Karena waktu kita masih ada. Pak Wido. Ya, ya. Izin Pak mau bertanya. Ya Pak Indra, ya. Sejauh ini kami menangkap bahwa kurikulum yang akan kita kembangkan ini berbasis nilai. Pertanyaan kami, apakah nanti nilai-nilai yang telah kita angkat berdasarkan kondisi lingkungan sekolah kita masing-masing itu nanti diimplementasikan dalam pembelajaran, misalnya dalam IPS, apakah nilai-nilai yang ada di lingkungan sosial kehidupan, nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan sosial sekolah itu yang akan diajarkan, atau nilai ini hanya menjadi tambahan dari pelajaran atau kompetensi dasar IPS yang ada, yang diajarkan di kelas, atau bagaimana Pak? Atau ini yang dilebur dalam pembelajaran mata pelajaran IPS misalnya, begitu Pak? Baik. Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Indra, pertanyaan yang bagus. Sudah sampai kepada kemana nanti diimplementasikan. Baik, Pak Indra, untuk pendidikan karakter pendidikan nilai ini harus dibangun secara holistik, ya, mulai dari mata pelajaran juga menanamkan ini, oke? Mata pelajaran itu juga menanamkan ini. Kemudian kegiatan sekolah juga menanamkan ini. Oke? Karena kita ini tempat pendidikan, kita akan menanamkan ini. Lewat suasana sekolah, aturan-aturan sekolah. Kemudian seluruh pendidik menghidupi ini. Tenaga pendidik juga menghidupi ini. Orang tua juga terlibat dalam hal ini. Itulah bentuk dari yang namanya holistik. Saya mengutip dari bukunya Paul Suparno tentang pendidikan karakter, ya menyangkut itu juga. Jadi orang tua terlibat. Nah di sini juga mungkin bisa saya refleksikan begini. Sekolah kita SMP Santa Maria Kabanjahe semenjak tahun 2017 sudah menerapkan pendidikan karakter berbasis ke SFD-an. Oke. Di penilaian mengenai nilai karakter ini kita tetap pertahankan seperti keluarnya kurikulum 2013 pada tahun 2013 bahwa semua mata pelajaran itu menekankan nilai karakter. Belakangan kan ada perubahan, hanya PKN dan agama yang mengeluarkan nilai karakter. Tetapi kita tetap pertahankan semua mata pelajaran itu tetap. Karena pendidikan karakter itu harusnya holistik. Semua mata pelajaran, tidak hanya PKN dan agama saja. Karena semua bertanggung jawab untuk mendidik anak. Dalam pembelajaran, saya katakan seperti ini. Saya mengutip dari bukunya Romo Joseph Droz, SJ, tentang mengajar dan mendidik. Mana ini sebenarnya? Sekolah ini di mana letaknya? Jelas memang sekolah ini berperan untuk mengajar peserta didik.
mengajar siswa. Kenapa? Karena di rumah orang tua belum tentu bisa mengajarkan bahasa Inggris. Belum tentu bisa mengajarkan IPA. Maka sekolah berperan untuk mengajarkan itu. Namun ketika mengajarkan itu, banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan yang harus ditanamkan oleh guru itu sendiri. Maka dalam proses itu, guru berperan juga mengambil peran untuk mendidik anak. Maka lewat pengajaran itulah pendidikan itu masuk. Namun selama ini mungkin kurang menjadi perhatian kita. Saya katakan, dulu saya selalu kritik guru ketika seperti ini. Dia bilang yang terpenting adalah mendidik, katanya. Tetapi mulai les pertama sampai les ketiga, jam pertama sampai jam ketiga, dia hanya menasihati anak saja. Nasihat saja. Padahal penerapan pendidikan itu tidak seperti itu. Guru itu harus konsisten memeriksa pekerjaan siswa, memberikan perhatian, mengajarkan ketika siswa itu berebut untuk mengacungkan tangan untuk bertanya misalnya, atau tidak lagi mengacungkan tangan tetapi berteriak-teriak, Bu, saya mau bertanya, Bu, begitu. Semua ribut. Itu kan butuh pendidikan. Hal-hal seperti itu yang harusnya muncul. Jadi diajarkan suatu budaya bertanya itu seperti apa. Begitu. Jadi disitulah peran pendidikan itu penting. Kemudian peran pendidikan itu bisa masuk lewat pengetahuan. Jadi bisa anak-anak itu sampai ke tahap merefleksikan seperti yang diwujudkan dalam KD tadi. Jadi ada pengetahuan, keterampilan, perilaku, itu bisa diwujudkan dalam semua itu. Maka dikatakan dalam konsep Luber ini, itu berkaitan dengan daya pikir, daya rasa, dan daya tindak. Jadi nilai ini masuk ke dalam seluruhnya. Daya pikir, daya rasa, daya tindak. Begitu. Nah, dulu di sekolah saya katakan, di sekolah kita di sini, ketika pola di dalam kelas itu tidak jelas, siswa itu tidak punya aturan masuk. Guru itu tidak konsisten dalam mengoreksi pekerjaan anak. Wajarlah kalau siswa itu ketika PR dikerjakan tidak juga diperiksa oleh gurunya. Sama seperti mungkin kita dulu, kita akan mendai, kita observasi guru kita. Siapa guru yang akan mengoreksi pekerjaan, siapa yang tidak. Kita sudah tandai itu. Oh, kalau ibu ini dia tidak akan koreksi pekerjaan kita. Makanya ini bisa ditunda untuk mengerjakannya. Kita observasi. Siswa itu juga observasi kita. Oh, kalau bapak ini kita bisa selalu permisi ke toilet. Bisa 3 kali, 4 kali permisi. Tidak kena tegur. Dia nggak akan tahu itu. Itu mungkin kita sudah observasi. Nah, itu artinya guru ini tidak punya kontrol pendidikan. Kontrol dalam hal pendidikan, dalam mendidik anak. Dia tidak punya kontrol. Nah, ujungnya anak bermasalah. Begitu anak bermasalah, dia tersinggung, dia nasihat sampai 3 jam pelajaran. Itu bisa terjadi. Nah, situasi seperti ini yang berubah. Guru juga harus menghidupi nanti nilai-nilai yang sudah kita miliki ini, sehingga guru itu punya kontrol. Jadi nanti bagaimana permisi dari kelas itu tidak bisa berkali-kali. Setiap guru itu punya aturan gitu. Gitu. Sudah menjadi budaya, bahwa budaya di sini seperti ini. Semua guru itu punya cara yang sama karena sudah dibangun cara yang sama. Misalnya itu sudah pasti dikoreksi, mana tidak akan ada lagi yang berani untuk menunda-nunda pekerjaan. Karena guru itu juga punya nilai bahwa bertanggung jawab untuk mengoreksi pekerjaan siswa. Karena itu merupakan semangat disiplin guru itu sendiri. Guru pun berdisiplin dalam hal itu. Ketika itu terjadi, siswa-siswa pun akan enggan untuk
tidak mengerjakan tugas. Nah, ekosistem yang seperti ini yang mau dibangun dalam hal nilai ini. Begitu. Saya sampai saat ini merasakan sungguh besar perubahan. Jadi guru-guru di sekolah itu setiap hari itu setelah renungan ditambahkan dengan refleksi tentang kisahnya dengan anak-anak dan menemukan nilai apa dalam kisah itu. Jadi ada suatu pengalaman, kemudian ini konteks nilai, ini direfleksikan. Begitu. Jadi bergantian. Jadi boleh aja ini yang 2 minggu yang lalu dia mendapatkan itu. Maka setiap hari guru akan berefleksi bagaimana pertemuannya dengan anak. Sehingga membangun kesadaran guru itu bagaimana dengan siswa. Bagaimana hubungannya dengan siswa. Kemudian setiap hari Sabtu kita lakukan eksamen di sekolah. Setiap hari Sabtu kita lakukan eksamen. Guru berusaha melihat apa yang dikehendaki Allah dalam hidupku untuk perjalananku sebagai pendidik di sekolah ini. Sehingga dengan demikian guru berubah. Saya mendapat perubahan. Kalau dulu saya sendiri, ya kasar juga kepada anak. Sekarang enggan, sangat enggan Bapak dan Ibu. Karena ada pengetahuan, sudah saya pahami lebih dalam mengenai pengetahuan itu, kemudian saya sadari bahwa anak-anak itu juga punya martabat, dia juga berharga. Bukan karena dia seorang anak yang kecil yang mungkin lebih lemah daripada kita semena-mena untuk berbicara apapun sama dia. Maka kita lebih juga menghargai dia. Menghargai anak itu. Itu yang saya rasakan saat ini. Dulu saya melatih, saya juga pelatih seni di sekolah. Saya kebetulan saya sudah 5 kali utusan Provinsi Sumatera Utara untuk vokal grup FLS 2N ke tingkat nasional. Ya, kita mewakili, kita juara di kabupaten sudah 5 kali, untuk juara di juara 2 di provinsi sekali, juara 1 di provinsi 5 kali, dan berangkat ke nasional. Saya kasar ngomong melatih vokal grup kepada anak-anak. Saya kasar ngomongnya. Pedas-pedas saya ngomong. Tetapi 3 kali berikutnya saya itu tidak pernah marah. Justru membangun budaya kepada anak itu untuk berlatih. Di 3 grup terakhir, anak-anak itu tidak lagi saya dampingi untuk pemanasan. Pemanasan vokal tidak lagi saya dampingi. Pernapasan tidak lagi saya dampingi. Mereka sudah ambil tempat masing-masing, sudah tahu kapan waktunya, dan kapan memanggil saya ketika saya di kantor. Pak, kami sudah siap pemanasan, kita mulai latihan bersama Bapak. Oke, saya uji. Oke, langsung masuk. Begitu. Nah, pengalaman itu, yang saya alami itu berubah. Saya tidak pakai marah-marah lagi dan sangat mengangkat martabat mereka. Dan mereka sangat berharga. Sampai saat ini mereka selalu merasa saya ini berbeda. Begitu. Dan mereka ingat, karena mereka mungkin ada melanjut ke sekolah lain dan mungkin ikut Padanusara atau apapun, mungkin mereka tidak merasakan seperti yang saya perbuat. Sampai saat ini saya dianggap seperti bapaknya. Begitu. Anak-anak ini sudah kuliah dan sudah tamat dan sarjana. Begitulah yang saya alami, Bapak. Ada sesuatu yang berubah. Guru-guru juga begitu. Ketika masuk ruang BK, ada orang tua yang mungkin punya pemikiran masih seperti yang dulu. Dia katakan, udah nak, saya ini pukul saja. Tapi guru bilang, jangan Pak. Bahkan di tempat itu ada orang tua yang mau pukul anaknya. Jangan Pak, jangan seperti itu. Begitu. Kemudian ada juga pengalaman selama masa pandemi COVID, ada anak tidak mengerjakan tugas. Ada anak tidak mengerjakan tugas sama sekali. Maka kita juga bingung gitu. Kemudian orang tua, guru-guru bertanya, ini bagaimana secara peraturan dia ini harus berhenti. Kalau begini sudah 3 bulan tidak ada buat apa-apa, ini enggak benar gitu. Tapi saya katakan apa? Duk in altum, bertolak lebih dalam. Pergi berangkat home visit. Tanya apa yang terjadi. Mengapa seperti itu? Kita tidak boleh pecat-pecat begitu saja.
Kalau memang harus kita 5 kali ke rumah itu untuk berkunjung, ya 5 kali. Karena ini budaya kita jauh lebih perlu kita pertahankan daripada aturan itu, saya katakan. Karena kita harus memiliki budaya mengasihi mereka, peduli kepada mereka. Karena ada nilai-nilai kita yang seperti itu. Maka berikan perhatian. Justru si anak itu mendapatkan perhatian yang berbeda. Orang tua itu merasa berbeda. Itu yang terjadi. Itulah ketika kita sudah memiliki budaya. Begitu. Itulah ketika kita sudah memiliki budaya. Anak itu berubah. Oke, kita buat janji, ini bisa diselesaikan, tugas-tugasnya bisa diselesaikan, kemudian pembelajaran tatap mukanya secara online juga bisa diikuti, kemudian LMS-nya bisa dikerjakan. Bagaimana? Kita akan buka kembali LMS-nya untuk dikerjakan. Terus mereka kerjakan, begitu. Mereka bekerjakan. Nah, itulah bedanya ketika budaya kita angkat, nilai ini kita angkat. Begitu. Ini kelebihannya, Pak. Gitu. Kemudian termasuk juga kegiatan ekstrakurikuler dan yang lain-lainnya. Kita akan bisa nanamkan ini ke dalam. Begitu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan menjadi masukan kepada kita bahwa pentingnya nilai itu. Begitu. Pentingnya nilai itu. Begitu kira-kira Pak Indra yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi atau yang bisa masukkan. Terima kasih Pak. Jadi sekarang berarti tinggal bagaimana nilai-nilai itu yang akan kita olah atau rumuskan dalam satu naskah akademik itu yang menjadi jadi PR bersama ini. Ya, saya kira cukup. Ya. Terima kasih Pak Indra, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga mungkin memberikan kita supaya semangat dan saya mengajak supaya kita sungguh-sungguh, saya katakan ini program organisasi penuh rahmat, saya katakan di pertemuan bersama kepala sekolah, memang ini benar. Memang. Nah, ada satu hal memang yang perlu saya sampaikan, bahwa memang untuk masuk ke anak dan orang tua agak kesulitan ketika kita hanya mengangkat nilai sekolah. Ya, contoh, sekolah kita, sekolah Katolik, kita mengangkat nilai dari Santo Fransiskus dan Santa Maria. Kemudian sementara orang tua siswa itu kebanyakan itu Protestan, Kristen. Belum tentu secara pengetahuan mereka langsung bisa menyerap ini. Begitu. Belum tentu secara pengetahuan bisa menyerap ini. Namun ketika nilai itu masuk di dalam kebudayaan, ketika masuk dalam kebudayaan, pasti ini bisa diserap mereka. Begitu. Karena menghargai orang yang lebih tua itu pasti sudah diajarkan di dalam budaya di rumah. Maka berangkat dari ini juga hal yang sangat luar biasa saya rasa untuk masuk ke dalam. Begitu. Untuk masuk ke dalam. Sama seperti misionaris, untuk masuk menyebarkan agama, ya kalau dulu di Tanah Batak ini, tantangannya sangat berat. Ya sampai ada yang dibunuh misionaris itu. Ya banyak yang dibunuh yang sampai ke sini. Tetapi yang berhasil itu adalah yang mulai mempelajari bahasa daerah setempat. Mempelajari kebiasaan-kebiasaan setempat. Sehingga orang tersebut bisa diterima. Diterima oleh orang Batak yang ada di sini. Ketika bisa diterima, disitulah kabar sukacita itu bisa masuk. Begitu Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu apa perasaan Bapak dan Ibu dari Manado, Minahasa, ketika saya katakan saya ini pelatih kolintang. Kalau di grup sebelah tadi semua senyum. Oh, begitu. Pelatih kolintang. Saya pelatih kolintang. Saya di sekolah ini pelatih kolintang. Apa yang Bapak Ibu rasakan selaku guru-guru dari Manado? Bahwa saya ini belajar kulintang. Senang bukan? Saya mengkolaborasikan kulintang itu dengan alat musik toba. Saya mengkolaborasikan musik kulintang itu dengan alat musik karo. Saya ingin menemukan keindahan antara musik toba dan musik Minahasa. Apa perasaan Bapak dan Ibu selaku
saudara-saudara di Manado. Senang kan? Begitulah kira-kira masuknya budaya ini, pasti orang tua akan senang. Ketika apa yang diajarkan itu sama, sejalan dengan apa yang terjadi di rumah, apa yang diajarkan di rumah. Itu yang juga bisa saya katakan kepada kita Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Indra atas pertanyaannya, luar biasa. Semoga menambah semangat dan menambah spirit untuk kita terus bekerja. Baik, baik, ada yang lain mungkin yang mau ditanyakan? Ada yang lain? Mungkin kita masih punya waktu 40 menit lagi, ya Suster? Terima kasih Pak Guido. Ini sekedar ya mau sampaikan pertanyaan, juga tidak, sekedar ya sharing lah seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kami dengan situasi, dengan kondisi yang ada di sekolah ini, sekolah kami itu seperti yang kami sudah sampaikan, latar belakangnya itu kita yang suku yang ada di sekolah ini itu Tionghoa, artinya anak-anak berlatar belakang Tionghoa yang orang tuanya rata-rata pengusaha atau wirausaha lah, seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa sekolah SMP Santa Maria terkenal dengan prestasi. Ini juga saya sempat berdiskusi dengan Pak Muhni. Mungkin latar belakang mereka itu, latar belakang Tionghoa. Jadi memang satu hal yang saya lihat, saya memang baru beberapa bulan di sini, anak-anak itu suka sekali belajar prestasi prestasi yang mereka mau. Bahkan kadang kalau bimbingan itu kadang mungkin sampai larut-larut malam pun mereka setia seperti itu. Nah, saya sempat berdiskusi, saya sampaikan dalam diskusi kami, dari segi akademik mungkin iya, artinya karena anak-anak punya kemauan itu, punya kemauan mau belajar. Tapi yang mau kami lihat seperti yang juga Pak Guido sharingkan tadi, bahwa bagaimana kita mau menanamkan karakter pada anak-anak, sikap, seperti nilai-nilai yang sudah diturunkan tadi. Satu contoh kecil bahwa anak-anak kami itu ya seperti tadi punya pengetahuan lebih, tapi kalau misalnya diminta untuk apa ya, mau menjawab atau apa, itu lebih banyak masih sikap malu-malunya itu masih ada. Nah, ini yang mungkin menjadi PR sih buat kami, bagaimana membangkitkan rasa percaya diri pada anak. Seperti itu, karena kebanyakan juga yang kedua itu lebih pada mau bekerja sendiri, seperti itu. Jadi kadang kalau diminta bentuk kelompok misalnya, lalu saya bisa kerja sendiri, disampaikan seperti ini. Jadi kami mencoba untuk melihat apakah mungkin karena latar belakang mereka yang seperti begitu. Nah, itu yang tadi kami coba lihat dari nilai subsidiaritas. Mungkin di situ yang mungkin bisa kami tanamkan, karena kami takutnya jangan sampai ketika sudah memiliki mereka merasa diri iya bisa, kemudian maunya berjalan sendiri seperti begitu. Jadi itu yang sempat kita diskusikan, bagaimana mau menanamkan rasa percaya diri seperti itu. Kalau soal akademik, iya mereka bisa segala sesuatu, tapi juga latar belakang
kehidupan keluarga mungkin. Nah, dari yang ya mau bilang menengah, lebih banyaknya menengah sih, menengah ke atas. Yang ke bawahnya mungkin berapa persen seperti begitu. Jadi yang tercukupi di rumah, lingkup di rumah, itu yang maksudnya kita mau melihat di sekolah itu bagaimana nilai toleransi mereka, menanamkan nilai toleransi mereka, rasa empati mereka. Nah, itu yang mungkin bisa ditanamkan di sekolah, terlebih di SMP Santa Maria. Nah, seperti yang Pak Guido sampaikan, ya mungkin kita mulai dari Bapak Ibu Guru. Nah, seperti itu. Sehingga bisa ditularkan kepada anak-anak. Itu saja sharing dari saya. Mungkin ada masukan atau ada saran untuk kami seperti apa? Mohon masukannya. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Luar biasa ya begitu. Ini anak itu sudah memiliki karakter sebenarnya. Karakternya itu pekerja keras. Nah, belajar dengan giat begitu kan. Nah, kemudian di samping itu dia memiliki pengetahuan dan kompetensi. Begitu. Dia sudah memiliki mungkin pengetahuan yang tinggi. Nah, saat ini kita harus mengetahui bahwa kompetensi seorang anak itu bukan hanya kognitif, tetapi ada psikomotorik dan sikap. Saya kadang-kadang, kita di sekolah ini tidak lagi menerapkan penilaian juara kelas, itu tidak kita terapkan lagi. Itu memang sebaiknya sudah kita hindarkan. Bolehlah kita memberikan apresiasi bagi anak-anak yang terbaik. Kalau saya rasa terbaik. Terbaik itu tidak hanya dalam hal pengetahuan saja, tetapi kita memberikan target kepada mereka untuk meraih terbaik dalam hal sikap, begitu juga dengan hal keterampilan. Mungkin kita buat semacam seperti Grammy Award gitu ya, atau berikan hadiah Nobel begitu bagi mereka, seperti memberikan hadiah Nobel bagi anak-anak yang memberikan pertolongan kepada temannya, itu menjadi penghargaan. Hal itu juga mungkin bisa menjadikan anak untuk melihat bahwa bukan hanya pengetahuan yang segalanya begitu. Itu salah satu. Kemudian kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran di kelas itu perlu diberikan juga pembelajaran yang lebih kreatif, yang mengajak mereka untuk aktif, membuat pembelajaran yang bagaimana mereka itu bisa menunjukkan mereka itu tidak hanya dari segi pengetahuan tetapi terampil. Mungkin keterampilan abstrak. Ya, mungkin saja keterampilan abstrak di mana anak-anak ini diajak untuk mampu memberikan penjelasan di depan, melakukan presentasi. Begitu, mempresentasikan sesuatu. Dan mungkin lewat praktik-praktik. Perlu juga dibuat suatu proyek yang tidak akan mungkin dikerjakan oleh satu orang. Begitu. Yang tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Satu hal juga mungkin. Pengalaman kita di sekolah ini, kita menggunakan correlate kurikulum. Kurikulum kolaborasi. Jadi kita punya proyek, apalagi selama masa pandemi ini kita punya proyek. Sehingga tugas keterampilan anak itu tidak menumpuk di rumah. Jadi dikolaborasikan beberapa mata pelajaran untuk satu proyek. Dalam satu proyek itu, untuk mencapai hasil proyek yang luar biasa, tidak mungkin dia mampu sendiri. Dia harus mencari juga teman yang di antara kelompok itu siapa yang mampu di bidang IT. Siapa yang mampu di bidang mempresentasikan. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu tidaklah unggul sendiri, tetapi ada teman yang lain yang punya potensi yang lebih dari dia di bidang tertentu. Sehingga proyek ini dapat berhasil. Begitu, Suster, yang bisa saya sampaikan. Kemudian, mungkin berkaitan dengan paradigma belajar konstruktivisme. Vygotsky mengatakan ada zone proximity development.
ya, itu daerah daerah pendekatan gitu, pendekatan perkembangan. Jadi ini satu daerah, ini daerah yang kosong ini, kemudian ini satu daerah yang lain. Ini daerah yang paling gampang. Ini paling sulit, yang mungkin tidak bisa dikerjakan. Maka anak itu ditempatkan di daerah ini. Karena di situ adalah tempat dia untuk bekerja, untuk mengkonstruksi pemikirannya. Maka kita nggak tahu pelajaran yang kita berikan di sekolah itu dengan dia les-les dan segala macam, mungkin itu sudah di zona yang lemah. Pelajaran yang di sekolah kita sajikan itu mungkin sudah terlampau lemah sama dia karena di rumah sudah disediakan les-les. Maka kita harus geser zonanya ini. Begitu. Jadi dia sudah berada di zona ini. Vygotsky menyatakan seperti itu. Dengan demikian dia mampu mengkonstruksi pemikirannya. Di awal itu dia tidak perlu lagi konstruksi. Karena sudah mungkin ya langsung bisa dia jawab. Maka ini harus digeser. Seperti itu. Artinya misalnya itu kalau diibaratkan di pantai, ini dia masih bisa berenang-berenang kecil yang tidak apa di situ. Posisi dia di situ. Tapi ketika dia sudah pandai berenang, dia tidak akan mau berenang di situ. Buat apa di situ gitu? Dia akan cari zonanya dia. Dia mau ke tempat yang lebih dalam. Karena di situ lebih enak berenangnya. Begitu. Kalau anak masih takut, dia tidak akan berani ke zona yang di pinggir pantai sendiri pun dia tidak takut. Dia masih berada di luar. Maka dari luar dulu diajari. Bagaimana? Begitu. Berarti coba nanti tangannya seperti ini. Masih di luar. Itu baru dia mencoba ke dalam. Diperhatikan setelah nyaman dia di situ. Udah bisa dia di pinggir-pinggir dia sudah bisa. Dia akan bosan di situ. Karena itu terlampau gampang. Dan tidak ada tantangan. Maka dia masuk ke zona yang lebih punya tantangan. Dia lebih ke tempat yang lebih dalam. Begitu kira-kira. Itu yang disampaikan oleh Vygotsky terkait dengan CPD ya, itu Zone of Proximity Development. Begitu, itu perlu dipikirkan juga. Atau pembelajaran yang kita sediakan di sekolah itu sudah terlampau mudah bagi dia. Begitu, maka perlu diberikan tantangan yang mungkin lebih. Begitu itu yang bisa saya sampaikan kepada ini untuk menjadi saran, mungkin jadi bahan pertimbangan. Begitu, Sister. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Guido atas sarannya, atas masukannya. Baik, Sister. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang lagi mau ditanyakan atau disampaikan? Kita masih punya waktu 30 menit lagi ya Ibu Dista? Iya Bapak Guido, sekitar 30 menit lagi. Iya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau begitu boleh? Boleh sekali. Masih punya waktu? Yes. Bertanya-tanya. Setelah coaching kita kan menuju FGD 1 tahap 2 ya? Iya. Jadi saya tadi itu kami beberapa hari setelah coaching setelah FGD 1 itu kan seperti saya sampaikan tadi bingung mau bagaimana menyusun naskah akademiknya juga seperti tadi, artinya kita menghasilkannya seperti tadi. Lalu kita sempat diskusi nanti apa lagi yang mau kita paparkan seperti begitu. Jadi tadi itu masih hasil yang kami paparkan tadi itu juga masih samar-samar seperti begitu. Kemudian nanti menuju ke FGD 1 tahap 2 ya. Yeah. FGD 1 tahap 2 itu kita masih pada pembahasannya pada nilai-nilai ya. Yeah. Atau penyempurnaan dari ya mau bilang sempurna sih tidak, tapi melengkapi yang pada bagian coaching ini, masukan-masukan, kemudian kita lengkapi menuju pada FGD 2, FGD 1 tahap 2. Ya, FGD 1 tahap 2. Itu sudah masuk pada kurikulum atau bagaimana? Oh ya, Sister. Untuk itu nanti belum sampai ke kurikulum. Iya.
masih ke naskah ini. Naskah ya, naskah Masih akademik. ke naskah ini nanti baik kalau nanti sudah naskahnya sudah ada disiapkan oleh suster. Jika memungkinkan Belum. terkejar, baik nanti di situ karena nanti akan berhadapan dengan ahlinya. Iya. Ahlinya. Iya. Jadi kalau di Samosir itu opung saya itu begitu. Itu ahlinya. Jadi Pak Hendy Durwarto dan Pak Heri itu ahlinya nanti di situ. Iya. Mereka akan memberikan masukan. Saya juga Ah. akan berusaha menyerap masukan-masukan yang mereka buat begitu supaya menguatkan apa pemahaman saya terkait dengan konsep ini. Begitu. Saya juga Oh iya. harus juga tetap belajar dalam situasi ini begitu. Maka nanti mereka akan mengevaluasi apa yang itu ada Kita kesempatan. sampai. Iya. Begitu. Dari situ nanti akan dilihat bagaimana hasilnya. Begitu, Suster. Iya. Baik, terima kasih Pak Guido atas Sama-sama. masukannya. Ya. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Ada lagi kah yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Mari Suster, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan biar mendapatkan insight baru nih dari Bapak Guido, siapa tahu. Ya Bapak Guido ya. Ya Ibu. Selagi masih bisa ya dijawab oleh Bapak Guido, nanti akan diberikan saran masukan oleh Bapak Guido. Saya juga bisa menyarankan menuju ke FGD 1 tahap 2 ini kita punya waktu mungkin sekitar ya 7 hari ya mungkin sekitar gitu untuk memang bisa menggali. Ya, mengambil kesempatan, mengambil waktu mungkin kita ke perpustakaan daerah, kita ke mungkin ada museum budaya daerah untuk menggali atau mencari referensi kepada pastor atau romo atau siapa yang berkaitan dengan pelindung kita atau mencari referensi yang lain, kita bisa memanfaatkannya. Terkadang Bapak dan Ibu tidak sadar kita untuk mencari itu saja habis 1 hari. Begitu. Habis 1 hari. Jadi kita manfaatkan waktu dengan baik juga berkaitan dengan itu. Mungkin kita juga mengambil waktu untuk bertemu mungkin budayawan yang ada di sekitar kita untuk berdiskusi, begitu. Itu juga memungkinkan sehingga nampak mungkin ada nanti saran-saran kita dirujuk kemana untuk mencari referensi itu, begitu dari sumber itu. Atau mungkin di beliau nanti ada buku-buku yang bisa kita gunakan, seperti itu. Begitu Bapak dan Ibu. Baik juga saya rasa ketika kita berada bersama guru, ada hal yang juga sedikit unik saya rasakan di sekolah kita. Ketika guru-guru duduk mungkin jam istirahat, justru yang dibincangkan itu sudah berkaitan dengan budaya. Seperti itu. Yang dibincangkan sudah berkaitan budaya gitu. Topiknya tadinya mungkin yang lain, ini sudah mengarah ke situ. Itulah karena asiknya bekerja. Begitu. Nah, mudah-mudahan nanti itu juga tercipta sehingga kita bisa duk in altum di dalam hal ini, bertolak lebih dalam untuk menggali nilai-nilai ini. Begitu mungkin bisa saya sampaikan juga untuk kita untuk bekerja begitu Bapak dan Ibu Suster. Baik, masih adakah yang bertanya? Iya Ibu Zain. Ya. Terima kasih Pak Guido atas masukan-masukannya. Ini kalau mungkin lebih banyak yang ikut, mungkin akan lebih terbuka lagi dan mungkin sama dengan yang ada di pikiran saya, mungkin karena masih kurang ya, kalau kurang mampu sih mungkin tidak cukup waktu atau kesibukannya sampai
belum bisa menyusun atau masih ragu-ragu atau ya kurang pede lah, sampai mungkin yang lain belum bisa ya muncul, dan mungkin sama seperti kami yang memberanikan diri walaupun dengan penuh kekurangan, tapi dengan adanya Pak Kido, mudah-mudahan itu kami akan lebih baik lagi. Dan saya terkesan dengan kata-kata Pak Kido bahwa Bapak Kido menggunakan musik kolintang di daerah Bapak. Sedangkan kami di sini juga memang sebagai informasi, sebenarnya suami saya adalah pelatih kolintang, Oh, yang dimana di tempat kami ini mendirikan itu Rumah Budaya Nusantara yang mengkhususkan pada pembuatan musik kolintang dan tempat pelatihan untuk musik kolintang sebenarnya. Tapi karena kekurangan pengetahuan saya tentang, karena banyak kali tidak ikut, hanya mengganti ibu kepala sekolah, jadi untuk literasi, untuk apa ya, cuma sekedar dengar dari ibu kepala sekolah, terus ya kesibukan mengajar dan sebagainya yang tidak bisa, ya cuman seperti tadi. Jadi ya untuk kedepannya kami akan buat lebih baik lagi dengan menggunakan apa-apa, contoh-contoh seperti yang diutarakan oleh suster, dan juga masukan dari yang lain. wah, terlempar. Ini ya. Nih, halo. Iya, sudah dengar. Ya, jadi saya sungguh terkesan dengan penuturan Bapak. Jadi pendekatan budaya rupanya sangat-sangat berpengaruh. Memang kami rasa belum bisa secara baik menuliskan dalam sesuai dengan permintaan dari pemateri. Jadi untuk kedepannya kami akan lebih berusaha lagi, walaupun seperti kata Pak Hendi ya, sampai berdarah-darah. Jadi ya kedepannya kami mohon bantuan, ya juga dari Ibu Kepala Sekolah mohon bantuan dari Pak Kwido yang menurut kami ya sangat baik dalam mempresentasikan apa-apa yang perlu di POP ini. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa lewat WA kalau kami mau minta bantuan, kiranya Bapak memberikan waktu untuk kami. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Itu pasti saya akan senang hati untuk ini, karena saya juga sebagai fasilitator untuk 14 sekolah di Manado, saya merasa senang sekali. Saya senang sekali. Di satu sisi saya merasa sangat ini perutusan bagi saya begitu. Kita menyemangati semangat Fransiskus di sekolah. Fransiskus itu bagi orang-orang yang juga banyak hal yang mungkin kurang begitu. Katakanlah ada beberapa sekolah saya lihat jumlah siswa segini, tapi saya melihat semangat yang luar biasa di situ. Jumlah siswa hanya sedikit, tapi di situ ada hal yang luar biasa. Semangat itu yang saya rasakan di dalam hati. Karena hadir bukan untuk sekolah yang hebat-hebat, tetapi mungkin sekolah yang biasa tetapi akan menjadi luar biasa. Itu harapannya. Kalau kedekatan saya dengan Manado, saya tidak begitu dekat dengan situasi Manado. Namun ya saya di rumah itu biasa makan papeda. Misalnya itu roti isi ikan. Makan papeda, makan ya rica-rica, ikan cakalang. Itu saya bisa, karena istri itu
lama juga di sana begitu. Pernah di Manado, pernah di Kendari, pernah di Makassar, Jogja, kemudian di Surabaya. Jadi dia dulu berpindah-pindah. Jadi dia masakan Sulawesi cukup ini begitu. Jadi ya Manado luar biasa. Masakannya enak-enak. Begitu bisa saya katakan. Jadi saya masakan Manado sudah biasa di lidah saya. Suatu saat nanti saya datang ke Manado, ya saya pengen makan di sana. Oke, sambal roa ya, sambal roa. Oke, begitu Ibu. Jadi saya boleh di kolom chat saya buat nomor saya. Nanti boleh hubungi saya. Oke. Ketika ada misalnya sesuatu mau ditanyakan, saya mudah-mudahan saya bisa bantu. 812 0812 658 81265. Oke, ada lagi yang kira-kira yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan? Kita masih punya waktu 14 menit lagi. Sayang sekali teman-teman yang lain tidak bisa masuk. Mungkin karena infrastruktur atau apa, atau sinyal atau mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Ya. 4 sekolah sepertinya tidak hadir ya Pak Guido. Iya, 4 sekolah Ibu. Mari Suster, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sekedar hanya di-sharingkan. Siapa tahu menambah wawasan kita bersama mengenai apa yang sudah kita kerjakan, menjadi inspirasi bagi kita bersama begitu. Mari Suster, Bapak Ibu, masih ada waktu. Bapak Guido mungkin ada penguatan. Oh, boleh sih. Oh ya, Bapak Indra. Bapak Indra ya. Mumpung masih ada waktu, berkenaan dengan lembar kerja pengembangan kurikulum yang pernah dibagikan dalam diklat kepala sekolah, situ memang dituliskan langkah-langkah pengembangan kurikulum. Kemudian untuk membuat dokumen kurikulum itu ada 6 poin besar. Yang pertama, filosofi program pendidikan. Yang kedua, model kurikulum. Ketiga, program kurikulum, tujuan dan hasil. Keempat, organisasi kurikulum dan struktur. Kelima, program pengajaran, pembelajaran, dan strategi asesmen. Dan yang keenam, desain modul blended learning. Ya, menjadi pertanyaan bagi saya, Pak, apakah saat ini kita ini berada dalam posisi filosofi program pendidikan, membuat menyusun filosofi program pendidikan? Berarti kalau misalnya sekarang kita berada di posisi yang pertama ini, berarti berikut kita tentukan model kurikulum, nanti akan ada posisi lagi mungkin, selanjutnya akan ada penyusunan program. Kemudian yang keempat itu ada organisasi kurikulum dan struktur, sampai pada tahap yang terakhir yaitu desain modul. Apakah benar demikian, Pak? Seperti apa? Baik, itu sebenarnya kemarin itu kita diminta untuk melakukan riset kecil
Kemudian melihat sekolah kita dalam konteks yang dibagikan itu. Oh, Iya, jadi kita melihat dalam konteks itu, apakah kita sudah sampai ke sana? Begitu, kita melihat itu, melihat apakah ada keberhasilan kita di situ. Filosofi itu berkaitan dengan nilai-nilai itu. Apakah kita sudah memiliki nilai-nilai atau core value, kita sudah punya, ya. Kemudian mengenai kurikulum, kita menggunakan kurikulum mana? Subjek kurikulum kah? Begitu. Ada correlate kurikulum, ada integrate kurikulum. Integrate kurikulum itu seperti kurikulum SD itu, yang dia bentuknya tema, sampai tidak kelihatan mata pelajarannya itu mata pelajaran apa. Begitu kira-kira berkaitan dengan integrate kurikulum. Begitu sampai seterusnya kita melihat yang mana kita. Begitu, yang mana kita sampai ke blended learning. Nah, karena saat ini Pak Menteri juga menggambarkan bentuk pendidikan kita itu bentuk pendidikan yang blended learning. Gitu. Jadi model-model pembelajaran itu sudah blended learning. Itu yang diharapkan. Namun blended learning itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Di dalam blended learning itu adalah infrastruktur. Infrastruktur ini apakah memang anak semua punya handphone, punya laptop, punya di daerah itu mendapatkan sinyal hingga itu bisa terselenggara. E-learningnya bisa terselenggara. Kemudian infokultur. Begitu, berkaitan dengan budaya penggunaan e-learning itu sendiri, gitu. Kemudian satu lagi berkaitan dengan informasi, pengelolaan informasi itu harus memang sejalan semua. Bagaimana siswa itu bisa mengelola informasi dalam konsep e-learning itu. Jadi ada 3 hal ini yang penting untuk diperhatikan. Kemudian yang lainnya hanya tools. Yang lainnya hanya tools, artinya hanya alat yang akan kita gunakan. Sama seperti kita mau membuat video, kita misalnya menggunakan salah satu aplikasi, kita tinggal belajar bagaimana penggunaannya. Kalau itu tidak sulit. Tapi ada hal yang paling sulit itu adalah infokultur, membangun budaya belajar yang e-learning. Karena itu bisa dilakukan di kapan saja dan di mana saja. Seperti itu misalnya. Nah, gitu. Jadi itu dituntut kemandirian untuk bertanggung jawab secara mandiri dalam setiap pekerjaannya. Jadi membudayakan itu butuh proses. Itulah misalnya sampai ke blended learning. Apakah kita sudah sampai situ? Jika tidak, mungkin kita bisa sampai ke sejauh ini, sampai seperti itu, begitu. Itu masih mengukur kita. Tapi gambaran, saya tidak tahu nanti gambaran bagaimana, tetapi mungkin itu sebagai gambaran untuk pengembangan selanjutnya. Begitu nanti gambaran. Tapi tetap itu sebaiknya mempertimbangkan potensi kita. Kita harus mengetahui potensi kita sendiri. Bayangkan jika siswa kita itu tidak mampu membeli alat komunikasi seperti gadget. Tidak mampu memiliki alat komunikasi seperti gadget, bagaimana mungkin kita menerapkan e-learning, konsep blended learning di dalamnya. Begitu. Jadi kalau yang bentuknya blended learning itu, biasa itu saat ini digunakan itu flipper. Ya, sebenarnya ada 7 bentuk dari blended learning. Ada 7 bentuk dari blended learning. Ya, konsep flipper itu di mana mungkin secara dimensi pengetahuan yang berupa faktual dan konseptual itu sudah bisa diwakilkan oleh media elektronik. Misalnya berkaitan dengan fakta dan konsep itu dari media elektronik. Dalam dimensi dalam dimensi proses C1 sampai C3 itu bisa digantikan dengan bahan sudah dimasukkan ke dalam internet. Kalau dulu kita kan belajar itu guru menerangkan di sekolah itu di kelas mulai dari menerangkan misalnya tentang fisika. Apa itu hukum Ohm? Begitu ya, diterangkan hukum Ohm itu apa, ini rumusnya begitu. Kemudian
pulang ke rumah dikasih PR untuk mengerjakan di rumah. Kalau modelnya blended itu jadi berbeda. Yang PR itu anak itu di rumah, dia belajar apa itu hukum Ohm, pengertian hukum Ohm, apa rumusnya, bagaimana cara mengerjakannya. Di sekolah itu mungkin tidak itu lagi, tetapi siswa di sekolah itu begitu sampai di sekolah, di rumah dia sudah PR dia itu sudah belajar itu duluan. Nanti sampai di sekolah itu langsung melaksanakan demonstrasi. Ini lampu tahanannya sekian, ini baterai tegangannya sekian, kemudian ini penghantar. Namun setelah itu diukur berapa arusnya. Seperti itu. Jadi anak itu sudah beraktivitas di kelas itu, di sekolah itu, di kelas itu jadi menarik. Menarik begitu. Jadi anak itu PR-nya di rumah ya mempelajari tentang apa itu hukum Ohm. Saya rasa itu sudah bisa dipelajari secara mandiri. Kira-kira saya gambarkan seperti itu, tapi nanti pastinya akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Heri karena Pak Heri itu ahlinya. Pak Heri itu pasti ahlinya begitu. Kira-kira gambaran seperti itu konsep blended learning. Karena ke depan ya memang sekolah itu akan seperti itu. Jadi siswa itu di kelas itu sudah memang aktif semua. Jadi tidak ada lagi guru sendiri depan menerangkan, begitu tidak ada lagi. Jadi mungkin guru sudah membuat video menerangkan tentang materi yang berupa fakta dan konsep. Kemudian video ini sudah ditanamkan di dalam satu portal. Anak masuk ke portal itu langsung tonton video itu, kemudian mengerjakan soal-soal yang diberikan guru di situ. Setelah itu atau ada catatan yang perlu dicatat mereka. Begitu besok masuk ke sekolah, mereka itu sudah masuk ke pembelajaran yang hot. Jadi sudah eksperimen, sudah berdebat begitu. Di kelas itu sudah terjadi proses itu debat begitu. Jadi sudah ada dua kubu, mungkin di situ dikasih waktu untuk diskusi atau bagaimana, dapat arahan dari guru. Setelah itu mereka langsung debat di situ gitu misalnya. Sudah seperti itu dia konsepnya. Jadi yang hotnya itu udah di dalam kelas. Kalau dulu tidak, dikasih soal yang sulit, disuruh menjadi PR di rumah. Anak di rumah stres juga begitu. Kalau saat ini, enggak. Di rumah itu kita ringan mempelajari hal-hal yang faktual dan konseptual. Setelah itu di sekolah nanti kita sudah masuk dengan pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih menggembirakan, yang konsepnya demonstrasi begitu. Udah seperti itu. Jadi anak setelah demonstrasi itu diajak untuk berefleksi. Bagaimana menurutmu begitu? Nah, gitu. Jadi bahkan imajinasi anak itu akan bergerak gitu. Konstruksi pemikirannya itu akan muncul. Terjadi proses asimilasi dan akomodasi kognitif di dalam pemikiran. Begitu kata Piaget. Gitu. Begitu dikatakannya. Oh, terjadi ini Skinner itu mengatakan seperti itu. Ada proses akomodasi dan asimilasi terjadi di struktur kognitifnya. Begitu itu yang dikatakannya. Begitu Bapak, itu konsepnya. Jadi itu yang kasih soal itu untuk melihat gambaran kita juga. Kita menilai berdasarkan yang kita lihat dalam diri kita begitu. Bagaimana apakah itu memiliki potensi di dalam itu? Begitu. Kita punya potensi-potensi menggunakan kurikulum yang mana misalnya seperti itu. Memang ujungnya adalah blended learning. Tapi nanti akan dijelaskan oleh Pak Heri. Saya hanya bisa memberikan gambaran dulu karena beliau adalah ahlinya. Begitu, beliau adalah ahlinya. Begitu Pak Indra, terima kasih. Terima kasih. Masih adakah pertanyaan? Kita masih ada waktu 1 menit lagi. 1 menit itu juga korupsi. Lebih nggak apa-apa, Bapak. Lebih nggak apa-apa. Lebih tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau masih ada sharing boleh kita silakan. Kali ini lebih banyak waktu karena kalau kemarin dikejar-kejar. Iya. Kemarin dikejar-kejar, lebih banyak waktu ya.
Baik, kalau mungkin tidak ada lagi, saat ini sudah tepat jam 6, tidak apa-apa, nanti boleh dilanjutkan mungkin lewat WA juga tidak apa-apa, saya akan berusahakan tetap melayani. Jadi terima kasih atas keterbukaan kita, kebersamaan kita sepanjang hari ini, saya sangat senang sekali. Saya yakin juga Bapak dan Ibu akan bisa mengerjakan bersama dengan tim, karena di dalam sekolah saya sudah bisa merasakan sepanjang hari ini ada spirit yang luar biasa. Dari spirit itu saya rasa pasti akan bisa diselesaikan. Begitu. Saya sangat senang sekali melihat pertemuan kita sepanjang hari ini. Semoga pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang penuh rahmat. Terima kasih. Kembali saya sampaikan. Kalau ada mungkin kata-kata saya yang kurang tepat atau tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Ya. Kemudian saya serahkan kembali kepada Ibu Dista. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Guido. Mari kita beri aplaus untuk dinamika kita di sore hari ini. Ya, tidak terasa ya sampai pukul 6 WIB. Kalau di sana jam 7 ya Bapak ya, sepertinya ya. Jam 7. Iya, jam Ya, Oh, jam jam 7. Ini masih jam 6 Bapak Jam Ibu 6, ya. Suster ya. Ya, mungkin yakin tidak ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan atau sharing sebelum saya tutup. Boleh kok lebih dari jam 6, jam 7. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Oh, ini ada ucapan terima kasih dari Bapak Muni Tasmin. Terima kasih Bapak Guido yang telah meng-guide kami. Baik, ya dari Bapak Guido dan dari kita semua atas sharing kita sudah sama-sama ada wawasan baru, spirit yang baru untuk bagaimana kita akan menarasikan apa saja yang sudah kita temukan di sekolah kita, di budaya kita yang akan kita tuangkan di naskah akademik nanti. Kita masih ada 2 tahap untuk penggalian core value, penggalian budaya, sejarah. Masih ada FGD 1 tahap 2. Nanti kita juga masih bertemu dengan 3 narasumber kita, Bu Durwarto, Pak Heri, dan Pak Hendy. Maka itu adalah salah satu kesempatan bagi suster Bapak Ibu untuk menanyakan hal-hal terkait atau kesulitan apa saja yang kesulitan yang dihadapi ketika pembuatan naskah akademik. Mungkin tadi masukan dari suster Bapak Ibu dari coach kita hari ini yang luar biasa hebat Bapak Guido, mungkin bisa ditindaklanjuti, kemudian bisa nanti dituangkan ke dalam naskah akademik begitu. Tidak ada pertanyaan lagi mungkin ya, tidak ada, sepertinya sudah cukup. Baik, luar biasa Pak Guido sudah meng-coach 2 sesi dari pukul 9 ya Pak Guido, sepertinya hanya istirahat 30 menit tadi. Ya, semangat suster Bapak Ibu, sampai berdarah-darah pokoknya kita ya, sampai meluber-luber semangatnya begitu. Ya, supaya kita demi memajukan kemerdekaan belajar yang sesungguhnya di Indonesia begitu. Untuk selanjutnya sebelum saya tutup mungkin kita yel terlebih dahulu supaya menambah semangat kita, supaya kita nanti setelah ini tidak loyo, kita semangat ya, tetap semangat. Baik, saya akan share screen, boleh dibuka mic-nya suster Bapak Ibu. Ya. Mari kita bersama. Luber, generasi unggul Generasi, yes. Saudara-saudara Sekali lagi suster Bapak kekasih, Ibu. literasi Yes. Generasi unggul berkarakter. Baik, terima kasih. Semoga semangat kita meluber-luber di sore hari ini ya. Kita akan berdinamika bertemu kembali nanti di FGD 2 FGD bersama 1 tahap 2. ya, FGD 1 tahap 2. Terima kasih suster. Ya, betul, suster. Saya ya, FGD 1 tahap kedua ya. Untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini, saya boleh minta tolong kesediaannya mungkin salah satu volunteer untuk menutup pertemuan kita di sore hari ini. Adakah yang ingin memimpin doa? Mari saya tawarkan, apakah ada? Ada. Oh, suster. Ya.
Baik, silakan suster. Bapak Ibu, Guido, Ibu Dista, dan kita semua, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kebaikan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu untuk setiap rahmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Secara khusus untuk kami yang berada di room ini, Pak Guido, Ibu Dista, dan kami semua peserta coaching yang boleh hadir pada kesempatan ini, bersharing bersama, menerima masukan yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, menambah wawasan kami untuk demi terlaksananya kegiatan organisasi penggerak ini. Bapa yang penuh kasih, kami tetap mengharapkan tuntunan-Mu, rahmat-Mu bagi kami di hari-hari selanjutnya dalam persiapan-persiapan kami. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami, membuka hati pikiran kami, dan juga semua orang yang berada di unit kerja kami masing-masing. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Matildi. Terima kasih Ibu Dista, Terima kasih Pak Guido, dan ya, semua. Bapak Guido, Bapak Indra, Bapak Muhni, Ibu Jenny, Ibu Silvana. Terima kasih atas dinamika kita di sore hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata selama saya MC. Sampai jumpa di FGD 1 tahap kedua. Selamat sore, berkah dalam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam ya. Iya, selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.